Setiap kali dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan. Kalau ini memang bocah jadi-jadian, ia akan mengorek keterangan apa maksud semua ini. Tuan, sadarkah apa yang terjadi bila Tuan dan orang-orang sekeliling Tuan tertawa sepanjang masa dan melupakan kami yang semestinya diingat? Assalamualaikum sahabat Islami keren, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya Azmi untuk menemani dan memberikan informasi yang tidak bermaksud merendahkan siapapun di sini, tapi hanya untuk saling berbagi sekaligus memeriahkan channel Islami yang semakin sepi. Sahabat Islami keren, enggak lama lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang penuh keagungan. Di bulan Ramadan, kita sebagai muslim diwajibkan untuk berpuasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak hanya diwajibkan berpuasa, tapi di bulan puasa itu, jika ada orang yang boleh tidak berpuasa dengan alasan-alasan tertentu pun, orang tersebut diwajibkan untuk menghargai orang-orang yang berpuasa dengan cara tidak makan dan minum secara terang-terangan di depan orang yang sedang berpuasa. Teman-teman pasti bisa merasakan dong bagaimana jengkelnya jika ada seseorang yang mempertontonkan enaknya makan ataupun segarnya minum ketika matahari lagi terik-teriknya di bulan puasa, bukan? Nah, mungkin begitulah yang dirasakan orang-orang muslim di Kampung Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, teman-teman. Pasalnya, di sana pernah ada seorang bocah misterius yang munculnya cuma di bulan puasa, dengan sengaja mempertontonkan makan dan minum dengan berjalan mengelilingi kompleks perumahan di kampung itu. Diambil dari kisah nyata, dikisahkan pada suatu bulan puasa, masyarakat di Kampung Ketapang merasa risih karena kehadiran seorang bocah yang tidak dikenal yang selalu mondar-mandir di kampung mereka. Pasalnya, sudah 3 hari berturut-turut si bocah itu selalu menggoda anak-anak sebayanya, anak-anak remaja di atas usianya, dan bahkan ia juga menggoda orang-orang tua yang ia temui di sana. Iya, bagaimana enggak kesal dan risih coba? Bocah itu sengaja menggoda dengan berjalan ke sana kemari sambil tangan kanannya memegang roti isian daging yang begitu lezatnya. Sementara tangan kirinya memegang es kelapa yang terlihat sangat segar, lengkap dengan tetesan air dan butiran-butiran es yang melekat di plastik es tersebut. Tentunya ini merupakan pemandangan yang biasa jika orang-orang kampung melihatnya di luar bulan puasa. Tapi ini justru di siang hari pada bulan puasa loh. Bulan ketika banyak orang yang sedang menahan lapar dan haus. Ya elah, malah lewat pula es kelapa sama roti isian daging. Pemandangan ini semakin bertambah nggak biasa lantaran karena secara kebetulan selama 3 hari semenjak bocah itu mondar-mandir di sana, masyarakat di kampung itu merasakan matahari lebih terik ketimbang biasanya. Tapi sebelum kita lanjut dengan kisahnya, jangan lupa dukung channel Islami Keren dengan cara subscribe, like, dan share aja agar teman-teman termasuk orang yang peduli pada agama, juga agar saya lebih semangat upload konten bermanfaat lainnya. Gitu ya. Kalau sudah, kita lanjutin kisahnya. Sahabat Islami Keren, dikarenakan kelakuan tengil dari si bocah misterius, lantas membuat orang-orang mulai bertanya-tanya siapa sih anak ini, kenapa dia bertingkah seperti itu. Cerita tentang bocah itu semakin hari semakin heboh, membuat seorang warga yang bernama Pak Lukman penasaran dan menunggu kehadiran sang bocah. Ia mendapatkan laporan dari warga yang lain mengenai bocah tersebut. Mereka nggak berani melarang bocil itu ketika menyodor-nyodorkan dan memperagakan bagaimana dengan nikmatnya ia mencicipi es kelapa dan roti isian daging. Pernah ada yang mencoba melarangnya, tapi orang itu kemudian dibuat mundur ketakutan sekaligus keheranan. Setiap kali dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan.
Orang-orang tidak berani menatap matanya. Tatapannya seolah-olah menyampaikan pesan dengan penuh kemarahan dan misteri. Seolah-olah ia berkata, kalian tidak perlu mengurus urusanku, uruslah urusan kalian sendiri. Karena tatapan inilah membuat orang-orang tidak berani menegur bocah misterius itu lagi. Sahabat Islami keren, setelah mendapatkan laporan itu, Pak Lukman memutuskan untuk menunggu kehadiran bocah misterius. Dan benar saja, bocah itu kemudian muncul entah dari mana setelah ba'da zuhur. Ia memakai pakaian lusuh yang sama serta es kelapa muda dan roti isian daging di tangannya. Ia menari-nari dengan menyeruput es kelapa itu. Pak Lukman kemudian menegurnya. Cuma yaitu tadi, bukannya takut, bocah itu malah mendelik hebat dan melotot ke arah Pak Lukman. Bismillah, ucap Pak Lukman sambil memegang lengan si bocah. Ia mencoba menguatkan mental sambil berpikir, kalau ini memang bocah jadi-jadian, ia akan mengorek keterangan apa maksud semua ini. Dan kalaupun ini merupakan bocah beneran sekalipun, ia juga akan mengorek informasi siapa dan dari mana bocah itu berasal. Mendengar ucapan bismillah itu, bocah tadi mendadak menuruti tarikan tangan Pak Lukman. Pak Lukman kemudian menyentak dan menyeret halus bocah itu masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang pun sampai terheran-heran melihat Pak Lukman dengan beraninya membawa masuk anak itu ke dalam rumahnya. Dalam rumah Pak Lukman, sang bocah bertanya, "Ada apa Tuan melarang saya meminum es kelapa dan menyantap roti isi daging ini? Bukankah ini milik saya?" Tanya anak itu seakan-akan tahu bahwa Pak Lukman akan bertanya tentang kelakuannya. Matanya masih lekat menatap tajam pada Pak Lukman. "Maaf ya, itu karena kamu melakukannya di bulan puasa," jawab Pak Lukman dengan lembut. "Apalagi kamu tahu, bukankah seharusnya kamu juga berpuasa? Kamu bukannya ikut menahan haus dan lapar, malah menggoda orang dengan tingkah lakumu itu," sambung Pak Lukman mengajari si bocah itu. Sebenarnya, beliau masih akan mengeluarkan unek-uneknya, mengomeli anak itu. Tapi mendadak bocah itu memotong perkataan Pak Lukman sebelum ia sempat melanjutkan omelannya. Ia kembali menatap Pak Lukman lebih tajam lagi sambil berkata, "Itu kan juga semua kalian lakukan pada kami semua. Bukankah kalian lebih sering melakukannya ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada 11 bulan di luar bulan puasa. Bukankah kalian lebih sering melupakan kami yang kelaparan dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya dengan melupakan kami? Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis? Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang, sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga ajal menjemput kami? Bukankah juga di bulan puasa ini hanya pergeseran waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus? Toh ketika beduk dan azan maghrib terdengar, kalian kembali pada kelakuan awal kalian?" Bocah itu terus saja berbicara dan balik mengomeli Pak Lukman tanpa memberinya kesempatan berbicara. Sahabat Islami keren yang dimuliakan Allah, setelah berkata pedas dan tajam, tiba-tiba suara bocah itu berubah. Kalau tadinya ia berkata tegas dan sangat menusuk, kini ia bersuara lirih mengiba. "Ketahuilah Tuan, kami ini berpuasa tanpa ujung. Kami selalu berpuasa meskipun di luar bulan puasa, lantaran kami tidak ada makanan yang bisa kami makan. Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja. Dan ketahuilah juga, justru Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuanlah yang menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya, mempersiapkan makanan yang bervariasi banyaknya, segala macam ada. Lalu kalian sebut itu menyambut Ramadan dan Idul Fitri? Tuan, 11 bulan kalian semua tertawa di saat kami menangis. Bahkan pada bulan Ramadan pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula. Tuan, kalianlah yang melupakan kami, kalianlah yang menggoda kami 12 bulan tanpa terkecuali termasuk di bulan Ramadan ini. Apa yang telah saya lakukan adalah yang kalian lakukan juga terhadap orang-orang kecil seperti kami. Tuan, sadarkah Tuan akan ketidakabadian harta? Lalu kenapakah kalian masih saja menahan harta secara berlebihan? Tuan, sadarkah apa yang terjadi bila Tuan dan orang-orang sekeliling Tuan tertawa sepanjang masa dan melupakan kami yang semestinya diingat? Bahkan, berlebihannya Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuan bukan hanya pada penggunaan harta, tapi juga pada dosa dan maksiat yang kalian lakukan.
Tahukah Tuan akan adanya azab Tuhan yang akan menimpa? Tuan, jangan merasa aman lantaran kaki masih menginjak bumi. Tuan, jangan merasa perut akan tetap kenyang lantaran masih tersimpan pangan untuk setahun. Jangan pernah merasa matahari tidak akan pernah menyatu dengan bumi kelak. Wah, ketika Pak Lukman mendengar semua itu, buyar semua unek-unek Pak Lukman terhadap si bocah itu. Entahlah apa yang ada dalam pikirannya. Semuanya campur aduk tatkala kalimat demi kalimat meluncur deras dari mulut seorang bocil tanpa bisa dihentikan. Dan hebatnya, semua yang disampaikan bocah tersebut adalah benar adanya. Hal itu menambah keyakinan Pak Lukman bahwa bocah itu bukanlah bocah sembarangan. Bocah itu seolah sedang menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia yang sudah terlena dengan kehidupan dunia. Sahabat Islami keren, setelah berkata pedas dan tajam seperti itu, bocah itu kemudian pergi begitu saja meninggalkan Pak Lukman yang masih terbengong-bengong bak terkena hipnotis uya-kuya. Ia hanya bisa melihat si bocah itu dari kejauhan. Begitu sadar, Pak Lukman kemudian berlari mengejarnya keluar rumah hingga ke tepian jalan raya kampung Ketapang. Ia juga menanyakan bocah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar jalan yang dilalui bocah tadi, tapi semuanya menggeleng bingung. Usahanya mencari bocah itu berhasil nihil dan sia-sia. Bahkan, orang-orang yang menunggu penasaran di luar rumahnya tadi mengaku tidak pernah melihat bocah itu keluar dari rumah Pak Lukman. Bocah itu benar-benar misterius dan sekarang menghilang bak di telan bumi. Pak Lukman juga tidak pernah melihat bocah itu lagi setelah kejadian luar biasa itu. Di samping itu, ia tidak mau menyepelekan hal yang barusan ia alami. Segera ia kembali ke rumah, lalu mengambil sajadah untuk solat dan bersyukur kepada Allah. Pak Lukman berterima kasih kepada Allah yang telah memberikannya hikmah yang luar biasa. Beliau tidak mau lagi menjadi bagian yang Allah telah sebut mati mata hatinya. Sekarang yang ada di pikirannya ialah entah orang lain akan percaya atau tidak dengan ceritanya, namun ia akan tetap mengabarkan kejadian yang dialaminya bersama bocah tersebut, sekaligus menjelaskan hikmah kehadiran bocah tadi kepada semua orang yang dikenalnya dan kepada sebanyak-banyaknya orang. Mungkin saja bagi teman-teman di kampung Ketapang sudah sangat familiar dengan cerita ini, dan mungkin ada juga sahabat Islami keren yang baru mendengar kisah ini beranggapan bahwa cerita ini sangat irasional atau tidak masuk akal. Namun terlepas dari itu semua, cobalah kita lihat bagian yang masuk akalnya. Pasti di sana terdapat sangat banyak pelajaran yang sangat berharga. Walaupun tidak bisa mengkonfirmasi siapakah bocah itu yang sebenarnya, apakah ia memang seorang manusia biasa atau siluman anak-anak, atau apakah ia seorang malaikat yang menyamar dalam wujud seorang bocah, Pak Lukman tidak bisa mengkonfirmasi akan hal itu. Namun satu hal yang pasti, bocah misterius itu telah meninggalkan pesan yang sangat berharga kepada Pak Lukman. Oleh sebab itu, marilah kita membantu Pak Lukman menyebar luaskan cerita yang penuh makna ini, agar kita dan teman-teman kita menjadi lebih peka kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita melupakan orang-orang yang kelaparan di saat kita mendapatkan semua keinginan kita. Cerita ini sekaligus menyampaikan pesan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat kepada kita yang belum tentu orang lain juga mendapatkannya. Jadi, selalu bersyukur ya teman-teman. Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi mewakili tim Islami keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.